Pergumulan adalah sesuatu halangan dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Tetapi pergumulan juga merupakan sarana untuk menyadari keberadaan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita sadar siapa diri kita dan apa yang kita miliki sebagai orang percaya, maka kita akan mampu menghadapi pergumulan yang ada dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Sebab kita memiliki pengharapan dalam pergumulan itu yang memampukan kita menghadapi segala rintangan yang ada. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, kita belajar suatu realita dari sebuah pergumulan yang di dalamnya ada pengharapan. Surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus di tengah-tengah ancaman penganiayaan dalam hidup jemaat mula-mula, di mana mereka masih baru dalam iman, namun sudah diperhadapkan kepada kesulitan yang sangat besar, yaitu penganiayaan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam perikop di atas memperlihatkan kepada kita bahwa pergumulan tidak harus membuat jalan kita berhenti, apalagi kita berpaling ke belakang dengan menyangkali iman kita di dalam Tuhan. Namun pergumulan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menikmati pengharapan di dalam Kristus. Saudara, apakah yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dikala diperhadapkan kepada masa yang sukar? Yang pertama adalah pengharapan di dalam Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Saudara, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan memiliki bagian yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kenyataan itu tentu akan menguatkan kita sementara harus bergumul di tengah-tengah dunia ini. Kita akan melangkah terus karena kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus, bahwa suatu saat kelak kita akan memperoleh sesuatu yang tidak dapat binasa, yang kekal dan tersimpan di sorga. Hal itu tentunya tidak sebanding dengan penderitaan kita hari ini, seberat apapun itu. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk menggadaikan pengharapan itu dengan jalan kompromi dengan dunia ini karena keadaan yang sukar di sekitar kita. Saudara, pengharapan yang lain yang diungkapkan oleh Rasul Petrus di sini adalah bahwa kita mendapatkan pemeliharaannya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima berkata, "Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Sebagai anak-anak tebusannya, kita berhak mendapatkan pemeliharaan Allah, sehingga kita tidak harus kalah dengan pergumulan yang ada, karena kita tahu bahwa Yesuslah yang memimpin jalan kita, dan perlindungannya yang kekal akan menaungi kita, sehingga penderitaan yang ada tidak punya hak untuk menghentikan langkah kita. Harapan ini tentu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah terus, walaupun kita tahu jalannya semakin berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus akan memberikan pertolongannya dalam melindungi setiap langkah kita untuk sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Saudara, dalam menghadapi pergumulan yang ada, Allah juga akan mengaruniakan sukacita dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Saudara, sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam masa yang sukar itu memiliki maksud supaya kita tidak menjadi lemah, sehingga kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Jangan karena pergumulan yang ada menghambat sukacita kita di dalam Tuhan. Sebab sukacita dari orang yang sudah ditebus oleh Allah adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh sekitarnya, tetapi Allah yang adalah sumber sukacita itu. Memang sukacita yang kita miliki itu tidak harus menandakan pergumulan hidup, tetapi pergumulan tidak punya hak untuk menggagalkan sukacita kita yang dikaruniakan Allah kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Dengan demikian, pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus akan membuat kita mampu menghadapi segala pergumulan yang ada, karena kita tahu bahwa kita tidak akan hidup percuma. Tujuan kita pasti, yaitu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang kedua adalah iman di dalam Kristus. Saudara, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan tanpa tujuan.
Dia mengizinkan pergumulan itu menghampiri kita dengan maksud supaya iman kita teruji. Iman yang sungguh adalah iman yang memasuki masa ujian dan keluar sebagai pemenang. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, iman orang Kristen itu memiliki kadar yang lebih tinggi daripada emas, dan nilai dari iman itu akan terlihat lewat ujian yang ada. Emas murni akan kelihatan di saat emas itu dibakar dalam api. Semakin emas dibakar, semakin nyata kemurniannya. Demikian juga iman yang sesungguhnya akan kelihatan kemurniannya dalam masa pencobaan dan ujian. Saudara, kalau iman itu sudah tahan uji karena memang benar iman yang murni, maka kita akan mengalami puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tentu hal ini kita akan alami kalau kita tetap teguh dalam pergumulan dan tantangan yang ada. Dan sebagai upahnya adalah Allah akan menempatkan kita pada posisi yang terhormat di hadapannya.